pemirsa, kembali lagi di acara Lentera Kolbu, Sejukan Hati, Inspirasi Diri. Tentunya masih bersama saya Adria Rara dan juga ditemani oleh Ustazah Novita yang sudah menyampaikan materi kita pada hari ini ataupun tausiah pada sore hari ini, yaitu tentang pentingnya bersosialisasi dalam lingkungan yang islami. Nah, buat teman-teman ataupun pemirsa di rumah yang ketinggalan untuk di segmen pertama tadi, boleh banget nanti restreaming aja di YouTube ataupun di Facebook kita. Ini kita mau lanjut dulu membahas ya Ustazah ya, ataupun Ustazah Novita akan menyampaikan tema kita, yaitu pentingnya bersosialisasi dalam lingkungan yang islami. Nah, untuk kali ini nih Ustazah, tadi kan Ustazah kan sudah menjabarkan ya sebenarnya seberapa pentingkah bersosialisasi dalam lingkungan yang islami. Contoh-contohnya juga sudah ada tadi ya Ustazah ya. Nah, untuk yang segmen 2 ini saya meminta Ustazah Novita untuk memaparkan tentang manfaat bersosialisasi dalam lingkungan yang islami dan akibat dari lingkungan yang tidak islami itu. Oke, baik. Jadi begini ya, kita itu punya kewajiban tadi dari Allah ya untuk membentuk lingkungan yang islami ya. Karena kalau kita melepaskan diri dari lingkungan yang tidak islami, sementara itu ada di depan mata kita, nah maka kita nanti akan terkena satu hadis Rasulullah ya, yang Rasulullah itu bersabda begini, yang kurang lebih artinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya. Kalau dia mampu dengan tangannya, maka dia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, maka ketika kita bertemu dengan lingkungan yang tidak islami, kita ada kewajiban di situ, yaitu bergaul dengan mereka dalam tataran urusannya dakwah. Nah, ya, jadi tidak kita tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita tinggalkan orang-orang yang mungkin kondisi lingkungannya itu belum islami, maka nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apa yang sudah kamu lakukan untuk membuat kondisi lingkungan yang tidak islami tadi berubah menjadi sebuah lingkungan yang islami? Apa peran kamu di situ? Kamu diam sajakah? Gitu ya. Kamu tidak pedulikah? Kamu acuhkah? Kayak gitu ya. Kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, maka untuk sampai seperti itu berarti kan kita harus punya ilmunya. Betul, gitu ya. Nah, kita harus punya ilmunya. Dan satu lagi dalil yang harus memperkuat kita gitu ya. Kenapa kita harus berupaya untuk mengubah lingkungan yang tidak islami menjadi lingkungan yang islami, itu dalam hadis riwayat Bukhari ya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyampaikan dakwah, lalu ada seseorang yang dengan dakwahmu itu kamu mendapatkan hidayah, dia mendapatkan hidayah ya, maka balasannya itu adalah setimpal sesama dengan unta merah. Nah, jadi unta merah itu kalau pada masa Rasulullah, kalau zaman sekarang mungkin kelasnya Rubicon, Lamborghini, begitu ya. Nah, Masya Allah gitu. Kendaraan yang nomor 1 lah. Nah, kendaraan nomor 1 nanti di akhirat unta merah itu nanti akan menjadi kendaraan yang semua orang itu pengen semua. Jadi kalau unta merah tuh lewat tuh semua tuh pada pengen punya. Nah, jadi dengan kita berdakwah, dengan kita menyampaikan kebaikan kepada orang-orang yang mungkin belum tersentuh dengan Islam ya, itu pahalanya ya, hadiahnya yaitu minimal itu unta merah tadi begitu. Nah, jadi tergiur kan kita bagaimana ternyata Masya Allah pahalanya mungkin kalau di dunia itu sakit hati gitu ya yang kita rasakan, diajak kok nggak mau, lebih baik saya pergi aja, menghindar saja begitu ya, putus asa rasanya begitu ya. Nah, tapi ternyata Allah alam kita tidak tahu dari lidah siapa hidayah itu akan datang kepada orang-orang yang mungkin tadi belum tersampaikan kepadanya itu Islam dengan benar, sehingga akhirnya hatinya mungkin belum terbuka, belum bisa menjalankan perintah Allah. Nah, akhirnya mungkin kita mengatakan ini orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak islami kayak gitu. Betul. Maka saya menarik diri saja dari mereka gitu. Saya tidak mau bergaul dengan mereka. Nah, itu nanti sebenarnya ada ada 2 keadaan gitu ya. Keadaan yang pertama itu terhadap orang-orang yang kita memandang bahwa mereka itu mungkin belum sesuai dengan Islam atau belum sesuai dengan standar kita, maka kita harus bergaul dengan mereka itu dengan aktivitas dakwah tadi, terus mengingatkan mereka begitu ya, sampai kita nggak tahu titiknya yang mana mereka itu menerima dakwah kita, wallahu alam ya. Bisa jadi
pertemuan yang ke-10 begitu ya. Ketemu pertama masih nggak mau menerima kayak gitu, kedua, ketiga, udah kelima mau putus asa. Ternyata ke-6 deh gitu ya. Nah, jadi ada satu prinsip tuh yang juga saya mau ambil ya, ada satu kalimat quotes lah ya menurut saya yang keren banget. Itu quotes-nya itu insya Allah sebentar lagi. Begitu terus gitu ya. Insya Allah sebentar lagi. Kayaknya sebentar lagi dia akan berubah menjadi baik gitu kan. Iya. Kayaknya sebentar lagi dia akan hijrah. Jadi itu terus ya quotes-nya itu selalu kita tanamkan. Oh mungkin belum sekarang tapi sebentar lagi begitu. Iya. Ya insya Allah gitu ya. Nah tetapi untuk menjadikan mereka gitu ya sebagai sahabat dalam arti kata yang mungkin akan yang membuat kita itu. Jadi jangan sampai kita yang terwarnai. Gitu, tetapi kita lah yang harusnya mewarnai mereka, begitu. Jangan sampai kita itu yang terwarnai dengan pemikiran-pemikiran mereka atau pola hidup atau gaya hidup mereka. Karena kita bergaul dengan mereka dengan kondisi yang lingkungannya kondisinya mereka yang mungkin masih belum hijrah tadi. Tetapi berteman dengan orang-orang yang sudah hijrah atau berteman dengan orang-orang yang solih itu juga banyak hadisnya ya, Rasulullah itu banyak bersabda kepada kita kaum muslimin agar kita itu berteman dengan orang-orang solih itu memang adalah perintah Allah juga gitu ya. Nah di sini menunjukkan ya bahwa kedua-duanya ini adalah keadaan yang tidak boleh kita hindari ya. Nah berteman bersama orang-orang solih itu akan membuat kita ya akan harus menimbulkan rasa cinta, menimbulkan rasa cinta kepada sesama saudara muslim yang kita sangat ingat ya. Kita ingat dengan satu hadis Rasulullah bersabda begini ya. Nanti Allah akan mengumpulkan seseorang bersama orang yang dicintainya ya. Nah jadi waktu itu ada sahabat yang bertanya asbabul wurudnya itu ya. Jadi kamu mau kemana, kata Rasulullah? Saya mau pergi ke suatu wilayah. Apakah kamu ada hubungan perdagangan dengan dia, bisnis? Gak ada katanya. Apakah kamu ada hubungan saudara dengan dia? Gak ada. Lalu kenapa kamu mendatanginya? Gitu. Karena saya sudah sangat mencintainya karena Allah. Nah jadi persaudaraannya itu persaudaraan karena Allah. Nah lalu kemudian Rasulullah bersabda menyambungnya itu seseorang akan dikumpulkan oleh Allah di surga nantinya bersama orang yang dia cintai. Nah jadi artinya di sini ya menunjukkan kepada kita bahwa berteman dengan orang solih itu bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah ya. Karena apa? Karena orang solih itu bisa saling menarik nantinya di surga ya. Karena juga Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang lain ya, Rasulullah menggambarkan bahwa ketika ada seseorang anak manusia ya, anak Adam ya, keturunan Adam itu ketika dia masuk surga duluan ya, lalu kemudian di surga dia mencari-cari sahabatnya nggak ada ya, lalu kemudian Allah memberikan kesempatan kepada seseorang ini tadi, kamu mencari siapa? Allah bertanya begitu. Saya mencari sahabatku. Sahabat apa? Sahabat waktu aku di dunia kami saling menasihati. Sahabat waktu kami di dunia dulu kami selalu saling bertolong menolong dalam kebaikan. Nah, kami sering berada dalam satu majelis yang sama. Kami sering beribadah bersama-sama. Tapi aku belum melihat dia di surga. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepadanya, silahkan carilah sahabatmu, mungkin masih ada di neraka. Kalau memang dia masih ada di neraka, maka tariklah dia, bawalah dia ke surga. Masya Allah. Nah ini ya ada keadaan yang lain ya, bahwa ketika kita berteman dengan orang-orang yang solih, orang solih tadi bisa menghantarkan kita ya, kalau dia yang duluan masuk surga, insya Allah dia bisa menghantarkan kita atau bisa mengajak kita yang mungkin kita belum waktunya masuk surga karena masih ada dosa yang harus kita pertanggungjawabkan begitu ya. Nah karena insya Allah setiap muslim itu pasti masuk surga begitu ya. Nah tetapi belum waktunya tadi, sehingga akhirnya karena kita punya teman yang dia menarik kita gitu ya, kita akhirnya masuk surga belum waktunya gitu ya. Nah ini menunjukkan kepada kita ya betapa persahabatan atau bergaul dengan orang-orang yang sudah hijrah ya, sudah taat kepada Allah
dan tolong menolong, mereka sudah terbiasa tolong menolong karena Allah dalam kebaikan ya, dalam ketakwaan dan saling menasehati, saling amar ma'ruf nahi munkar. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 juga Allah perintahkan kepada kita, dan hendaklah ada segolongan umat di antara kamu ya, yang mereka itu tugasnya apa? Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mengajak kepada yang khair ya. Nah, dan sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, bahkan sampai dikatakan demikian ya. Jadi ketika kita sudah bertemu dengan orang-orang yang saling mengajak, menasehati ya, saling bersama-sama sudah satu tujuan, sudah sama-sama ingin bertakwa kepada Allah, selalu mengajak kepada kebaikan, jaga hubungan itu ya. Nah, jangan pecah hanya karena masalah sepele gitu ya. Nah, hanya karena mungkin ya perkara kecil lah begitu ya, perkara jobnya nggak kebagian begitu misalnya gitu ya. Nah, atau misalnya ya karena perkara sepele lah gitu ya, perkara-perkara yang duniawi, masalah uang saja itu jangan sampai memutuskan hubungan dua anak manusia yang sudah saling mencintai karena Allah ya, yang sudah bersahabat karena Allah. Nah ya, apalagi hal-hal yang mungkin tersinggungnya untuk hal-hal yang kecil-kecil ya, karena kalau memang ada masalah lebih utama dibicarakan. Betul, ya. Lebih utama dicari solusinya. Ya. Nah, jangan sampai ditinggalkan sahabat yang demikian, karena insya Allah kita tidak tahu siapa yang masuk surga duluan, ya. Karena siapa yang masuk surga duluan, itulah nanti yang bisa mengajak kita masuk ke surga selanjutnya, ya. Nah, kita yang belum mungkin nanti diajak duluan, ya begitu. Jadi seperti itu ya Ustazah ya, untuk manfaatnya itu tadi salah satunya adalah untuk tadi menarik kita ya Ustazah ya, ketika mungkin tadi kita ada masalah apa yang belum terselesaikan di neraka, tapi sahabat yang mencari, Masya Allah kita juga jadi ikutan ya Ustazah ya. Iya betul. Masya Allah luar biasa. Nah kalau untuk mungkin dari akibat dari lingkungan yang tidak Islami itu Ustazah. Iya, nah ketika kita memang bergaul dengan lingkungan yang tidak Islami ya, maka kita harus punya keimanan yang kuat untuk menghadapinya. Mungkin ada beberapa tadi kan, mungkin kita kan ada beberapa yang putus asa. Maksud saya juga sebenarnya tuh lagi menjaga jarak Ustazah. Gitu. Sama ada beberapa teman yang sulit dibilangin lah gitu ya. Kalau bahasa saya kalau ngomong tuh sulit banget dibilangin lah gitu Ustazah. Jadi nggak bisa masih seperti itu, ya udah deh. Jadi kita jaga jarak aja dulu seperti itu. Oke, iya betul. Kalau memang kondisinya kita belum mampu untuk terus mengajak seseorang itu pada kebaikan ya, dan kita khawatir kita yang akan terwarnai dengan keburukan-keburukan ya. Nah, makanya mungkin kita jaga jarak saja ya. Bukan berarti kita memutuskan komunikasi gitu ya, silaturahmi gitu ya. Nah, tapi dalam keseharian mungkin kalau saya ngajak dia, bisa-bisa saya nanti diajak ke tempat-tempat yang mungkin saya nggak suka dengan tempat itu. Betul, nah, terkadang sampai lupa waktu. Sampai lupa jadi waktu, jadi nggak sholat, nanti lalai ibadahnya. Nah, ketika posisi seperti itu, lebih baik kita sampaikan, mohon maaf ya, saya punya schedule begini-begini. Saya nggak bisa ninggalin sholat, saya nggak bisa ninggalin aktivitas-aktivitas saya yang lain, yang menurut saya masih banyak yang bermanfaat yang harus saya lakukan. Ya, daripada mohon maaf kalau sekedar nongkrong begitu ya, saya mohon izin gitu. Tapi kalau mudah-mudahan suatu saat kalian juga bisa ikut, mudah-mudahan kalian juga mau ikutan saya sholat, mau ikutan saya melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat ya. Ya insya Allah saya yakin mudah-mudahan ada keridhaan Allah di situ gitu ya. Nah, sehingga mungkin nanti dibilang kamu sok suci lah segala macem lah gitu ya. Kamu sombong deh segala macem begitu ya. Nah, itu bisa pasti terjadi begitu ya. Tapi kita balik lagi ingat, bersabar atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi ya, yang tidak taat kepada Allah ya. Itu lebih baik daripada ketika kita tidak bersabar ya. Ya sudah, saya tetap bersabar, saya tetap membiarkan mereka, saya tapi tidak mau ikut-ikutan kepada mereka. Nah, sabar kita itu begitu gitu ya. Nah, sabar kita itu adalah kita tetap teguh pendirian, kita tidak ikut-ikutan ke dalam gaya hidup mereka. Nah, ya. Sehingga nanti dengan kesabaran itu kita tetap sabar menjalankan. Jadi jangan sampai begini, kita ngomong begini, mengajak mereka begini-begini gitu ya.
Tapi ternyata mereka melihat, kok nggak konsisten ya, kayak Benar. gitu ya. Mana katanya ngajak sholat, tapi kok dia juga ternyata sekarang nggak sholat begitu Betul. misalnya. Tapi kita bersabar, kita tetap sholat, insya Allah nanti dia akan melihat, oh iya nggak berteman sama kita ternyata beneran ya dia tetap sholat begitu. Iya, Nah Masya akhirnya Allah. mungkin mudah-mudahan ada jalan yang Allah kasih nanti hidayah kepada mereka ya. Masya Allah, terima kasih Begitu Ustazah ya. ya. Jadi seperti itu Bapak pemirsa, itu tadi adalah untuk manfaat bersosialisasi dalam lingkungan yang islami juga dan juga akibat dari lingkungan yang tidak islami. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen ketiga untuk ada pertanyaan-pertanyaan nih dari pemirsa di Gitu. rumah Oh ya, Ustazah baik, ya. baik. Jadi kita mau break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Lentera Kolbu, sejukan hati, inspirasi diri. والله ما كان على بالي يا هوى والله ما كان على بالي يا هوى والله ما كان على بالي يا هوى والله ما كان على بالي يا هوى. Ya pemirsa, kembali lagi di acara Lentera Kolbu, sejukan hati, inspirasi diri. Tentunya masih bersama saya Adelia Rara dan juga Ustazah Novita. Kita sudah berada di segmen ketiga, tentunya ini adalah segmen di mana ada sesi tanya jawab ya Ustazah ya. Baik. Sekalian untuk memberi ilmu ataupun sharing kepada pemirsa di rumah. Oke, mungkin langsung saja Rara lontarkan pertanyaan yang pertama Ustazah. Ustazah Novita, Ya. apa langkah pertama yang harus kita ambil nih untuk mulai bersosialisasi dalam lingkungan yang islami? Terkadang kan Iya. kita takut canggung, Gitu. atau dibilang wah mbaknya nih tiba-tiba ngomongin ini pinter banget gitu ya. Jadi itu seperti Iya. apa Ustazah? Jadi langkah pertama ya ketika kita ingin berada dalam lingkungan yang islami ya, itu kita harus sadari dulu gitu ya bahwa kita ini tujuan hidupnya tuh apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, apakah kita ini akan terus-menerus berkutat dengan mengejar dunia saja Betul. atau menghabiskan waktu kita hanya untuk bersenang-senang saja, yang kita nggak tahu kapan Allah tuh akan memanggil kita dalam kondisi yang bagaimana. Nah ini yang menjadi sebuah renungan dulu gitu ya. Jadi waktu mungkin ada ragu-ragu ya, ini saya beneran nggak nih ya memilih teman yang sekarang udah pada hijrah begitu ya. Tapi balik lagi kita ingat-ingat, kalau nggak sekarang, kalau ternyata Allah panggil saya dalam waktu yang dekat, sementara saya belum sempat hijrah, belum bertemu dengan orang-orang yang berlingkungan islami begitu ya, itu gimana dong? Apa nanti yang harus saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ya, iya kalau seandainya saya masih sempat melangkah masuk ke dalam masjid misalnya ya, baru satu langkah aja kan udah dihitung. Tapi ini kalau misalnya nggak sekarang, lalu kemudian Allah panggil dalam waktu yang sangat dekat ya. Kemarin beberapa hari yang lalu mahasiswa ya berangkat ke kampus, meninggal karena kecelakaan ya. Gak ada yang mengira gitu ya, gak ada yang tahu di usia yang masih sangat muda sekali, belum nyampe 20 kayaknya ya. Tapi ya itulah Allah berkehendak, dia sudah dipanggil oleh Allah ya. Nah kita nggak tahu kalau kita sendiri gimana. Nah maka itu pertama kali yang paling ya langkah awal itu kita ingat-ingat ya Allah gitu ya. Kemudian yang kedua munculkan rasa percaya diri gitu ya. Nah rasa percaya diri itu saya yakin ya bahwa orang-orang yang sudah berhijrah ini pasti nggak akan memandang saya itu sebelah mata, nggak akan memandang saya remeh gitu ya. Saya yakin mereka ini adalah orang-orang baik yang pasti akan bisa menuntun saya kepada kebaikan. Nah, karena kalau saya terus-menerus ya pada pemikiran saya bahwa saya merasa insecure gitu, bertemu dengan orang-orang solih, saya banyak dosanya begitu ya. Nah itu saya selamanya nggak akan pernah berani melangkahkan kaki saya nggak akan pernah menjadi orang solih ya. Nah maka kalau kita ingin menjadi atau bertemu dengan orang solih, bergaul dengan orang-orang yang solih dalam lingkungan yang islami, ya kita harus mantapkan, saya yakin mereka ini semua adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang solih, yang mereka ini pasti takut berlaku kepada saya itu dengan perlakuan yang tidak baik. Betul, Nah jadi begitu, segan gitu ya, jadi Ustazah. segan. Akhirnya ya kita
mau kita memberanikan diri, kita yang selanjutnya itu percaya diri, itu memang itu adalah sesuatu hal yang perlu kita bangkitkan gitu ya. Nah ya, kenalanlah sama mbak-mbaknya begitu ya, sama ibu-ibu di situ gitu ya, sama teman-teman di situ, berkenalan, dan kemudian kita habiskan waktu kita itu hanya untuk Allah ya. Nah jadi ketika tidak bertemu dengan teman-teman yang tadi ya, mereka yang mungkin sudah hijrah tadi gitu ya, di saat kita sendiri pun kita berupaya untuk konsisten. Saya itu baca Qur'annya bukan hanya pada saat ada mereka saja gitu ya. Betul. Saya itu sholatnya bukan saat ketika saya sedang berteman dengan mereka saja. Betul. Tapi ketika saya di rumah pun saya mau konsisten supaya saya ini tetap percaya diri, saya nggak insecure di hadapan Allah gitu ya. Nah ketika saya berteman dengan mereka, saya punya bekal loh. Bekalnya apa? Sekalipun saya sedang sendirian, saya tetap menjalankan ibadah saya kepada Allah. Betul. Saya tetap berusaha untuk taat kepada Allah. Nah, sehingga akhirnya ya menjadi sebuah kebiasaan yang terus-menerus perbuatan baik itu gitu ya. Nah, otomatis nanti ya kita bukan lagi kita yang membutuhkan lingkungan yang Islami. Mudah-mudahan kita nanti yang bisa membentuk sebuah lingkungan yang Islami. Nah, begitu ya. Jadi insya Allah kita harus mulai dari niat yang kuat ya, rasa percaya diri, ketakwaan kita kepada Allah, akidah kita perkuat. Insya Allah itu adalah langkah yang paling utama untuk kita lakukan. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Buat pemirsa semoga paham untuk pertanyaan yang pertama dan jawabannya sudah diberikan oleh Ustazah Novita. Pertanyaan selanjutnya nih Ustazah. Ustazah, kira-kira apakah kita harus membatasi diri dalam bersosialisasi dengan orang-orang yang berbeda keyakinan? Ustazah? Ya. Dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, ya ini Rasulullah sudah mencontohkan sebenarnya ya. Dan ini bisa kita ambil ya, ini terjadi pada masa ketika Rasulullah ada di Mekah maupun ada di Madinah ya. Nah ketika di Mekah, ya ketika Rasulullah waktu di Mekah ya memang Rasulullah tuh sangat tidak suka dengan kondisi Mekah yang penuh dengan kemaksiatan ya. Banyak sekali kezaliman di situ, anak perempuan dikubur hidup-hidup, para pelacur itu menjajakan dirinya itu di pinggir-pinggir pasar, di tengah jalan kayak gitu ya. Ribawi ada di mana-mana, kecurangan di pasar itu luar biasa gitu ya. Nah kemudian yang kuat itu membunuh yang lemah, perbudakan ada di mana-mana. Rasulullah tuh nggak suka. Akhirnya Rasulullah tuh sering menyendiri di Gua Hira. Karena Rasulullah nggak tahu harus melakukan apa. Belum ada petunjuk dari Allah pada saat itu. Maka Rasulullah memilih uzlah atau mengasingkan diri ya. Tidak bergaul dengan lingkungan yang tidak Islami tadi. Nah tapi berbeda ketika Al-Quran itu datang. Nah, ketika ayat Allah itu turun dalam Quran surah Al-Alaq 1-5, di situ Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk iqra. Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Ada perintah untuk membaca, ada perintah untuk belajar, ada perintah untuk tahu hukum-hukum Allah. Lalu turunlah ayat-ayat yang lain sampai turun ayat fasda bima tu'maru. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan. Nah barulah Rasulullah itu keluar. Nah menghadapi orang-orang kafir itu, berhadapi orang-orang yang tidak satu keyakinan, itu ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah dakwah. Nah jadi kalau kita memang punya kesempatan terhadap orang-orang kafir tadi ya, tidak berbeda keyakinan dengan kita punya kesempatan untuk saling berdiskusi tentang Tuhan ya, alhamdulillah ya kalau kita punya kesempatan. Nah tapi kalau nggak punya kesempatan lalu bagaimana ya? Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat di Madinah ya. Sebenarnya Rasulullah banyak sekali kesempatan untuk mengingatkan mereka terkait dengan keberadaan Allah, keberadaan Tuhan ya. Tetapi yang dilakukan Rasulullah itu adalah terhadap orang-orang Yahudi ya. Rasulullah memperlakukan mereka itu dalam urusan muamalah itu adalah urusan yang sebaik-baiknya yang Rasulullah lakukan. Nah ini juga artinya kita diperintahkan terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan. Kita bergaul dengan mereka, bermuamalah dengan mereka itu pada batasan muamalah yang diperintahkan oleh Allah saja. Nah tapi tidak boleh berteman akrab dengan mereka. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 51 itu ya, jangan engkau jadikan aulia
aulia itu adalah orang yang kita muliakan atau sahabat sejati atau orang yang kita percayai begitu ya. Nah, jadi ada rahasia apapun cerita sama yang orang yang berbeda keyakinan itu ternyata nggak boleh gitu. Kenapa? Karena ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan kepada kita ada sifat-sifat yang ini terjadi pada masa Rasulullah dulu dan mungkin bisa jadi terjadi juga hari ini. Mereka tidak bisa menyimpan rahasia. Nah, rahasianya kaum muslimin itu mereka sulit untuk menyimpannya. Nah, jadi kalau ada aib kita, misalnya aib kita dengan suami, nggak perlu diumbar ya kepada mereka. Kenapa? Karena mereka nanti bisa jadi menyalahkan agama kita. Tuh orang Islam aja berantem sama suaminya kayak gitu. Tuh orang Islam aja katanya sholat, rajin sholat. Ya ngapain gitu sholat? Lebih baik kami gitu, mungkin begitu ya. Nah, Betul, jadi kita nggak boleh mengumbar aib atau menceritakan rahasia-rahasia yang bersifat aib kepada orang-orang yang berbeda keyakinan. Tetapi menjadikan mereka, kalau mereka tetangga kita, ya kalau misalnya kita mau mengantar makanan ya, kemudian kita nggak boleh zalim terhadap dia, nggak boleh ngambil tanahnya gitu, nggak boleh gitu. Atau cucuran atap kita masuk ke pekarangan dia, nggak boleh begitu. Ribut tengah malam mengganggu dia, nggak boleh gitu ya. Jadi batasannya itu adalah kita tetap harus bergaul sebaik-baiknya. Hak-haknya kita penuhi, nggak boleh dizolimi, nggak boleh. Jadi seperti itu ya Ustazah, walaupun Iya. kita mungkin perilakunya tidak baik, kita juga tidak boleh membalasnya dengan keburukan Betul, pula, seperti itu. nggak boleh. Semoga paham ya pemirsa di rumah. Mungkin pertanyaannya dua dulu aja ya Ustazah Oke, baik. ya, karena waktunya kita sudah diingatkan. Nanti mungkin kita akan lanjut lagi di segmen terakhir tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara Lentera Kolbu, sejukkan hati, inspirasi diri. والله ما كان على بالي يا هوى والله ما كان على بالي يا هوى والله ما كان على بالي يا هوى والله ما كان على بالي يا هوى. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Lentera Kolbu, sejukkan hati, inspirasi diri. Kita sudah tiba di segmen keempat, tentunya sedang membahas tema kita pada hari ini, yaitu pentingnya bersosialisasi dalam lingkungan yang islami. Sebelum kita menuju ke kesimpulan pada episode kita kali ini, mungkin masih ada pertanyaan yang ini mungkin ada mewakilkan pertanyaan-pertanyaan buat Iya. teman-teman di luar sana ya Iya, Ustazah iya, ya, iya, termasuk baik. saya. Bersedia Ustazah ya Iya, untuk menjawabnya? baik, insya Allah. Ustazah Novita, gimana nih strategi untuk menghindari gosip nih atau perbincangan negatif dalam grup pertemanan, baik secara langsung ataupun lewat WhatsApp? Oh iya. Nah ya, jadi ini kita ingat lagi dengan hadis Rasulullah yang bersabda, man ro'a mungkaro ya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya. Nah, jadi dia nggak boleh diem atau nimbrung ikutan Iya, gitu ya, betul, karena betul. kita ingat lagi bahwa seseorang itu ya kalau dia menceritakan keburukan seseorang yang lain yang orang itu nggak suka, maka itu namanya gibah. Kalau benar ya dia itu gibah, kalau nggak benar namanya fitnah ya. Nah, maka nggak boleh ya. Maka kita nggak boleh diem aja pada posisi seperti itu. Kita harus mengingatkan, ayo stop dong gosipnya gitu ya. Nanti kita dosa loh di sini Benar. gitu ya. Nah, tapi kalau mereka malah mengejek kita gitu ya, balik lagi gitu ya, mereka nggak terima dan ternyata itu terus menerus, ya kita izin baik-baik. Mungkin kalau grup WA itu kita izin baik-baik. Kalau selama grup ini masih suka ngegosip aja, saya mohon izin ya, saya live dulu gitu Oh ya. iya betul, live dulu ya Begitu Ustazah ya. Saya mohon izin. Nah, tapi kalau misalnya oke deh, kami nggak ini lagi. Tapi nanti itu lagi ya kita ingatkan lagi terus menerus. Bersabar, jangan pernah bosan untuk mengingatkan. Betul. Begitu Ya, ya. berarti benar ya Ustazah. Menggunjing orang itu sarang dosa ya. Iya, betul banget. Dan bahkan dosanya itu ya minimal sama, yang paling rendah itu ya, dosanya sama seperti seorang pemuda menzinahi ibunya sendiri. Nah, kita kan geli ya dengernya ya. Nah, begitu ya. Jadi nggak boleh memakan bangkai memakan bangkai, seseorang memakan bangkai saudaranya sendiri ya. Nah, jadi kita kan jijik ya makan bangkai saudara kita. Nah, jadi nggak boleh Mbak.
ya, begitu. Nah, Makasih banyak Ustazah. Jadi mungkin ya kalau misalnya nggak sempat izin ya udah mending diemin aja gitu ya Ustazah ya. Ataupun iya. mungkin nggak nimbrung kalau misalnya itu terkadang memang sulit ya emang agak sulit ya Ustazah. Terkadang kan kita kan bersosialisasi punya temen yang ini kan ada kalanya kita hilaf nih Ustazah ya kan Iya. tiba-tiba bilang ih ini dia kayaknya baru beli ini loh gitu ya. Terkadang kan hanya spontan gitu ya Ustazah refleks gitu ya kan. Tapi ternyata hal-hal seperti itu yang dimulai dari kecil itu bisa ya betul. Ustazah ya. Nggak terasa kadang kita itu ya. Kecil oke. tapi ternyata mengundang sesuatu dosa besar akhirnya. Auzubillahi min dzalik. Semoga terjawab ya untuk pertanyaan di tema kita pada hari ini. Oke deh Ustazah, silahkan sampaikan untuk kesimpulan kita pada sore hari ini Iya. dan dipimpin doa juga. Oke, baik. Ya pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah membahas pentingnya kita bersosialisasi dalam lingkungan yang islami ya. Untuk mendapatkan teman-teman atau lingkungan yang islami, maka kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak bisa berdiam diri, tapi kita harus berusaha keras bagaimana agar kita minimal bisa menciptakan lingkungan yang islami tersebut ya. Nah, sehingga agar kita bisa memilih orang-orang yang solih dalam pertemanan kita ya, agar mereka itu menjadi orang-orang yang bisa menghantarkan kita besok masuk ke dalam surga, maka kita harus ya berusaha untuk bergaul kepada mereka, landasannya itu selalu dakwah ya. Dan kita harus yakin bahwa meskipun dakwah ini adalah sesuatu hal yang susah, yang sulit, yang berat, tapi kita tahu bahwa balasannya itu begitu besar di hadapan Allah. Nah, kita jangan insecure dalam menyampaikan dakwah kita meskipun sekecil apapun ya. Bahkan ya mungkin orang tuh nggak suka dengan satu ayat yang kita sampaikan, tapi ya kita berupayalah untuk terus mengingatkannya agar apa yang Allah janjikan, agar kita mendapatkan balasan unta merah nanti di yaumil akhir ya. Insya Allah mudah-mudahan akan kita dapatkan ya. Nah, memilih teman, memilih teman yang baik ya, itu adalah prioritas kita dalam hidup ini agar ya terjaga amal kita ya, terjaga amal kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa ya Mbak Rara ya. Silakan Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbirfir warhamhu anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa dzurriyyatina fataqabbal du'a. Rabbana la tu'aizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustazah Novita Baik, sama-sama. sudah dipimpin sampai akhir. Terima kasih banyak untuk tema kita pada hari ini yaitu pentingnya bersosialisasi dalam lingkungan yang islami yang sudah disampaikan oleh Ustazah Novita. Semoga ini menambah ilmu bagi kita semua dan pengetahuan kita semua tentunya pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Adaria Rara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.